Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayyuhal ikhwah wa akhwata fillah, fi hadzal 'am di muhadharah ini kita berkumpul kembali dalam rangka untuk mengkaji kitabullah yang khususnya terkait tentang bagaimana ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, yaitu at-tauhid dan akidah, dengan tentunya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini kebaikan oleh Allah seorang hamba, apabila ingin Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fid din, Allah jadikan orang itu faqih, yaitu memahami, dimudahkan untuk paham agamanya, mulai tentang bagaimana dia mengibadahi Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, bagaimana dia senantiasa ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman salafun salih, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hadis tadi itu biasanya para ulama kalau antum baca di kitab-kitab fikih dan kitab-kitab mereka yang mereka tulis, itu pasti ada di mukaddimahnya. Sebagian banyak dari mereka, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, baik dari mazhab Syafi'iyah, Hanabila, Maliki, dan juga yaitu Hanafi, Muhammad bin Abu Hanifah rahimahullah taala. Ya, di mukaddimahnya itu ada, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, di kitab-kitab fikih mereka. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dimudahkan oleh Allah memahami agamanya, tentunya dengan i'tiqad yang benar dan niat yang soleh, yang benar niatnya kepada Allah, dan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu dari seorang muslim yang senantiasa untuk menjaganya agar supaya amalnya diterima. Syaratun amal maqbulan indallah, syarat amal diterima di sisi Allah syaratani, yaitu dua syarat. Pertama, al-ikhlasu billah, dia ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu bersih dari syirik besar maupun syirik kecil, ya. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah, bila kalian cinta kepada Allah. Cinta maknanya di sini apa? Ibadah. Ya, ibadah kepada Allah, cinta. Maka ibadah harus ada cinta. Ibadah harus ada khauf. Ibadah harus ada roja. Tiga komponen ini sebagai rukun ibadah yang seharusnya kaum muslimin tidak boleh memisah-misahkannya. Enggak boleh dipisah-pisahkan antara khauf, ya, roja dan al-hub. Kalau hanya modal cinta saja, ini ibadahnya orang-orang sufi, ya. Ya, kalau hanya modal takut, ibadah takut saja, ini khawarij. Ya. Ya.
Kalau hanya modal roja, ya, mengharap saja, ini sebenarnya orang-orang Murji'ah. Ya, maka kita bagaimana kalau orang Murji'ah apa saja ya nggak berubah imannya, ya. Tetap konstan imannya. Murzina, mabuk, khamr, dia konstan, tidak berubah imannya. Ya, walaupun melakukan dosa-dosa besar. Ini Murji'ah. Harap saja kepada Allah. Maka seorang mukmin tidak boleh memisah-misah antara al-hub, mahabbah, cinta, ar-roja, dan al-khauf. Ibadah ini, 3 komponen ini menjadi salah satu seseorang untuk bisa makbulun, yang diterima amalnya, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah sallam, dengan cara kita belajar bersama, belajar dari para asatid kita, para asatid yang lain, ustaz-ustaz yang lain, ya, pelajari atau membaca baik offline maupun online, antum datangi maupun, ya, tentunya dengan apa, murojaah yang jelas, ya, murojiknya jelas, sumbernya jelas, murojiknya, sumber datanya yang dia dapatkan, ya, ada qala Rasulullah SAW, disesuaikan oleh Bukhari, disesuaikan oleh para ulama hadis, ya, ulama-ulama hadis, ya. Ini kalau berkenan terkait tentang hadis, karena kita tidak mau membawa hadis yang tidak apa, yang mengaku ini dari Nabi padahal bukan dari Rasulullah SAW. An Ummul Mukminin ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Atau dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal-amal ibadah yang tidak aku contohkan, kata Nabi sallam, fahuwa raddun, tertolak ibadahnya. Terkait ibadah-ibadah, ya, ibadah-ibadah apa? Yang muqayyad, yang terarah, tersusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir muqayyad, ya, doa-doa muqayyad seperti salat iftitah yang kita baca, ya, antara 2 sujud, ketika sujud itu kan doa-doa, ada doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang diajarkan Nabi nggak boleh kita ganti dengan salawat yang lain, kecuali ada 10 salawat yang diajarkan Nabi lebih, ya, yang sahih itu yang dibaca ketika tasyahud awal maupun akhir. Tapi kita lihat dari para ulama dalam menempatkan mawadhi daripada amalan-amalan ibadah tersebut. Sedangkan ibadah mutlak itu tergantung, selama tidak melanggar syariat dibolehkan. Seperti antum lagi naik kendaraan, antum berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tambah hitungan sebanyak-banyaknya. Atau antum baca Al-Qur'an yang antum hafal sampai antum sampai, ya, terserah antum mau sendiri di mana, ini tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Kalau sholat tahajud ada waktunya, waktu tengah sepertiga malam sampai akhir. Sholat duha ada waktunya, nggak bisa kita sholat duha setelah maghrib. Itu namanya muqayyad, ya. Kalau mutlak terserah, zikir yang sebanyak-banyaknya, sholawat sebanyak-banyaknya, ya, nggak bisa kita sholawat ketika tasyahud baca sholawat 10 kali, kan harus perlu ketentuan dari Nabi SAW. Itu muqayyad namanya, ketetapan yang dari Nabi SAW. Tapi kalau mutlak terserah, bebas. Ini yang perlu kita pelajari terus sehingga kita terarah, ya, ittiba, mengikuti Nabi SAW. Tentunya ada apa, petunjuk dari para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fauzul azim. Itu kemenangan para sahabat, baik yang ansar, muhajirin, dan walladzina tabauhum, dan orang-orang mengikuti mereka. Adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari surga tersebut, dari jannah tersebut. Dzalikal fauzul azim. Inilah kemenangan yang besar. Menang orang, sukses nanti orang-orang mukmin, ya. Maka kita mohon kepada Allah semoga tergolong ini,
yang mengikuti para sahabat. Ini jaminan ayat ini surat At-Taubah ayat 100, jaminan Allah kepada seluruh para sahabat Nabi. Ya, bahwa mereka disediakan surga, masuk surga. Maka kita nggak boleh mencaci para sahabat. Ya, kalau sudah sahabatnya dicaci nanti apa? Lari ke Nabi nanti terakhirnya. Karena sudah tidak ada ke sahabatnya Nabi nggak percaya, apalagi ke Nabi nanti bahaya. Maka pentingnya kita mencintai sahabat. Maka Allah taruh itu di surat At-Taubah ayat 100 jaminan untuk para sahabat. Semua mufassirin ittifaq, ya, sepakat tentang makna tersebut. Barakallahu fiik. Ayo ikhwah, baiklah kita lanjutkan. Mudah-mudahan oleh Allah kita dimudahkan untuk mempelajari agamanya dan dimudahkan untuk ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam rahimakumullah, ya, di usul salasa matanya hadza du'a'u yukhatibul qulub. Ini doa yang dimana ya qalbu senantiasa bagaimana tidak lalai, walahu ya atharul ajibu fi qulubin nas. Ini i'lam rahimakumullah, ini adalah pengaruh ya kepada manusia. Ya, biasakan kita mendoakan saudara kita, ya, mendoakan saudara kita dapat rezeki. Masya Allah, barakallahu fikum, ya, biasakan. Tapi yang lebih afdol itu doa yang tidak diketahui oleh saudara kita, yang disembunyikan doanya, ya. Ini yang cepat makbul biasanya, ya, doa yang disembunyikan, ya, barakallahu fikum. Tapi nggak apa-apa kalau dihadirkan antum melihat saudara antum dapat Rolls Royce misalnya, ya, langsung barakallahu fiik dapat 100 juta, alhamdulillah, barakallahu fiik, ya, doakan, ya, dapat ini, ya, rezeki dari Allah, ya. Biasakan ini kata Syekh seperti itu. Biasakan jangan mencaci orang lah, ya. Sibabul muslim fusuq, mencaci seorang muslim adalah fasik, ya, enggak usah, ya, hilangkan lidah ini. Biasakan kita berzikir dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Kalau ada teman-teman kita mancing bicara saudara-saudara kita, langsung kita arahkan ke yang lain, ya, cerita apa ya, kocor apa ya. Jangan kalau sudah bicara cerita arahkan ke kuliner hingga hilang, ya, atau yang lebih manfaat. Kadang-kadang saudara kita kadang ya berbeda dengan kita, mungkin kita sedang agama terus, ya, misalnya. Tapi kadang kita juga ya ingin dengar hadis atau yang lainnya, atau kuliner, ya, kalau misalnya lagi bersama dengan saudara-saudara kita yang mungkin ya belum sempat untuk belajar agama lebih mendalam, maka doakan. Ayo barakallahu fiik, ya, jangan memaksa, apalagi merekrut lah, kita nggak ada, ya, nggak, bukan cara-cara dakwah metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghindari itu, ya, taklim kajian seperti itu, ya, barakallahu fiik. Selanjutnya wahada, yang ini semua uslubut ta'thiru fil qulub. Inilah cara metode agar supaya memberikan pengaruh kepada kolbu kita, yang mendoakan juga saudara kita dapat pengaruhnya. Uslubu mukhatibul qulubi bima yu'siru fiha min al-ibarat, ya, min ibarat. Ini dengan doa, ya, itu akan mempengaruhi kolbunya saudara-saudara kita. Maka Syekh biasakan i'lam rahimakumullah, ya, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian yang membaca kitab ini, yang mengkaji kitab ini. Maka seorang dai hendaknya mendoakan terus, ya, seperti kajian-kajian syekh kita seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kalau kajian beliau berdoa malah lama sebelum kajian, berdoa kadang. Setelah kajian berdoa juga, masya Allah, ya. Maka kita pentingnya banyak berdoa. Ciri-ciri seorang mukmin yang ibadur rahman. Barakallahu fiik. Lanjutnya ya ikhwah, i'lam rahimakumullah, ya, ketahuilah, ya, kata beliau, semoga Allah merahmati engkau kalian semua. Wa hadza yus'iru annahu bika syafiqa. Inilah suatu kelembutan, syafiq, ya, syafiqa, lembut, ya, lembut, ya. Wa bika rahim, penuh kasih sayang, ya. Ini saya mau mukadimahnya itu, i'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina, ya, anta'allum, ya, seperti itu. Lidzalika yad'u laka birrahmah. Yang demikian mengharap kepada Allah semoga ditercurahkan rahmatnya. Wa hada uslubu yanbaghi ayastamiluhu da'iyya fi nushi. Maka hendaknya cara metode seperti ini dipraktekkan
orang yang berdakwah, ya, siapapun kita, kuntum khairu umat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita wajib berdakwah semampu kita. Kalau bisa dakwah dengan ta'awun, membantu saudara kita misalnya yang di Cianjur, Sukabumi dengan bantuan-bantuan, ya, baju bekas atau uang dan semacamnya, masya Allah, ya, barakallahu fiik. Atau yang lainnya, yang membantu saudara-saudara kita yang semampu kita, berdakwah dengan kajian, ya, atau dengan yang lainnya, ya, mengirim WA sebarannya. Ada saudara kita, masya Allah, istiqomah, mulai istiqomah terus. Jadi kebiasaannya menyebarkan kebaikan. Jangan kita, ya, kita mungkin belum bisa. Kadang mungkin kita sungkan. Ini, masya Allah, semoga Allah mudahkan. Terus seperti itu, ya. Minta kita baca, ya, baca. Barakallahu fiik. Lanjutnya, ayyuhal ikhwah, wa hadha uslub, ya, sini adalah metode, ya. Dalam apa? Fil amri bil ma'ruf wa fil nahyi 'anil munkar. Dalam metode, ya, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, metode menyampaikan kebaikan tentunya seorang muslim bagaimana tidak menjadi fitnah ketika menyampaikan apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu yang penting, ya. Dan bekerja sama dengan penguasa pemerintah, ya, dengan aparat, begitu, untuk mencegah kemungkaran. Tidak serta-merta dengan bertindak sendiri. Wah, ini ada tempat orang mabuk, ya, kita nggak boleh tindak sendiri. Kita punya penguasa, pemerintah. Maka itu cara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tetap kerjasama, ya, dengan cara yang baik. Barakallahu fiik, dengan Pak RT-nya, dengan kepala desanya dan semacamnya, Pak Bupatinya, gubernur, terus berdoa. Doakan mereka semua, ya. Ayyuhal ikhwah, ya. Wa yukhafu alaihi min adzabillah. Dia takut, ya, dari azab Allah ketika, ya, dakwah sudah tidak ada antum, ya, hilang kajian, hilang semua ilmu, orang tidak berminat dengan ilmu, ditakutkan azab Allah tuh turun, baik gempanya, banjirnya, tsunami, waliyadzubillah, ya. Tapi kalau kita, ya, insya Allah, ya, kalau semakin mendekatkan diri dengan ilmu, Allah akan lindungi, ya. Malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Tadu ajnihatiha. Malaikat mengepakkan sayapnya pada penuntut ilmu, ya, mendoakan mereka, yastaghfir lahum hatta yantahi, memohonkan ampun sampai mereka selesai. Waktunya sholat yang lain, dia berdoa untuk kita. Para malaikat, ikhwah. Ini manfaat dan faidah, fadilah, keutamaan dari belajar agama, baik yang menyampaikan maupun yang mat'unya, yang mendengarkan. Selanjutnya, wa hadza min asalibul anbiya alaihim assalam fi dakwatihim, ya. Inilah metode para nabi, caranya para nabi dalam berdakwah. Qala ta'ala an-Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh, ya, kami telah utus ila, ya, Nuhan, ya, Nuh, Nabi Nuh, kepada Nuhan, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala ya qaumi, dan dia berkata, ya qaumi, ubudullah, sembahlah Allah, ma'lakum min ilahin ghairu, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dialah Allah. Inni akhafu alaikum, kata siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut kalian ini azab yaumin azim, diberikan azab, ya, yang pedih, yang besar, yang mengerikan. Maka ini pentingnya dakwah tauhid, ya, menghidupkan dakwah tauhid. Apa maknanya dakwah tauhid itu? Yaitu bagaimana senantiasa manusia bersandar hanya kepada Allah. Maknanya tauhid begitu, tawakalnya, cintanya, ya, rojaknya, semuanya, ya, isti'ananya, inayahnya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kolbunya ini terpaut, terpatri, ya, hanya kepada Allah, tidak mau kepada makhluknya. Ini tauhid, mohon kepada Allah. Jadi kalau hatta tali sandal kita yang pedot itu,
Ya, minta kepada Allah, bagaimana diganti yang lain. Mintanya kepada Allah. Ya, sahabat diajarkan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya kita sakit, tetap boleh berobat, tapi sandaran pertama antum berdoa kepada Allah. Sembuhkan aku ya Allah. Sembuhkan aku ya Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkannya. Tetap terpaut kalbunya. Tetap cari dokter tabib yang memang ahli di bidangnya. Tabib maupun dokter, singse dan semacamnya. Ya, yang diakui oleh pemerintah kita. Barakallahu fiik. Ya. Biar kita oleh Allah dimudahkan kesembuhannya. Ya. Tawakal itu. Yang harap kepada Allah, bersandarnya kepada Allah. Ya Allah, ya, bukakanlah rezeki kami ini ya Allah. Tokonya tapi dibuka. Doa tapi tokonya tutup. Mana harap, Pak? Ya Allah, lancarkanlah daganganku, dibuka. Pagi upload dagangannya. Ya, pagi-pagi upload, share di Instagram mana, ya, yang dagang-dagang. Tetap berdoa kepada Allah. Ini namanya tawakal apa? Tadi berdoanya tawakal apa? Makna, ya, sebab-sebab maknawi. Isinya, pribadinya, usahanya tadi. Itu harus ada dua-duanya. Seperti siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, berdoa kepada Allah bertahun-tahun untuk sembuh dari penyakitnya. Tapi oleh itu oleh Allah dikasih apa? Obatnya melalui membasahkan kakinya. Wallahu a'lam bisa banyak, ya, banyak, ya, yang Allah mudahkan, ya. Barakallahu fiikum. Fa bada bi qoulihi ya qaumi. Ya, tadi surat Al-A'raf ya, ayat 59 tadi. Yang Nabi Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, ya. Fa bada bi qoulihi, maka dimulai ini dengan, ya, firman Allah tadi, ya qaumi, yaitu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, uslubun muhibbabun summa qalu, ini yang metode, ya, cara yang disunahkan seperti itu, yang dicontohkan, ya, muhib, dicintai, ya, wahai saudara-saudaraku, kalau Nabi Nuh, wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku, ya. Barakallahu fi. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Kemudian Allah berfirman menerangkan perkataan Nabi Nuh, sesungguhnya aku takut, ya, atas kalian ini, khawatir, ya, ditimpa oleh azab yang besar. Fadu'ati lakum innama hiya min khaufi alaikum. Inilah doanya Nabi Nuh alaihissalam. Aku doakan kalian, kata Nabi, biar tidak ditimpa musibah. Nah, apa tadi? Ubudullah. Apa tadi? Ubudullah. Ibadahi Allah terus sampai kita mati mengibadahi Allah. Sampai kita menghadap Allah. Ya, semoga Allah mudahkan kita sampai menghadapnya dengan keadaan Allah ridho kepada kita. Dan kita tersenyum menghadap Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya. Laman takabbur, siapa saja, ya, yang merasa takabur, besar diri, sombong, ya, hindari, ya. Wala tajabur, janganlah kalian takabur, janganlah merasa besar, merasa jebar, merasa mampu, ya. Salah satu sebab seseorang bahagia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala, adalah mengimani apa? Af'alullahu ta'ala, af'alnya Allah kepada ala ibadi, kepada hambanya, perbuatannya Allah kepada hambanya. Seorang yang menyebabkan dia harus mengimani bahwa kita semua yang datang ini perbuatan Allah. Antum duduk seperti ini dibuat oleh Allah seperti itu. Teman kita membicarakan kita, aib kita, itu karena perbuatan Allah. Kita sabar, kita doakan kebaikan, juga perbuatan Allah. Atau apapun,
Ini semua atas perbuatan Allah. Wa ma tasyauna illa masya Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Artinya kita punya kehendak tapi dibatasi. Hatta mereka membuat robot, komputer, semua itu Allah ciptakan. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Bahan bakunya besi dari mana? Dari bumi, dari Allah. Ya, kata ulama seperti itu, semua ulama. Ini akidah ya. Dalam kita, biar kita bahagia bahwa ini semua yang terjadi atas perbuatan Allah. Kita kesini pun atas perbuatan Allah, bukan karena kita usaha kita. Kita nggak ada apa-apanya. Maka tidak boleh wala takabbur, wala tajabur. Merasa jebar, merasa mampu, kata Syekh. Maka di sini ketika kita belajar tauhid, hilangkan itu. Hilangkan merasa punya kekuatan. Maka la haula wala quwata illa billah. Ini orang ahlut tauhid. Bagaimana keadaan Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam keadaan lemah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka seseorang yang senantiasa tawadhu dan khudu, ini ciri seorang ibadur rahman, menghilangkan kesombongan. Ya. Terus kita belajar tentang apa? Akidah. Tentunya tawadhu yang syar'i. Ya. Khudu yang syar'i. Tawakal yang artinya sesuai ilmu. Maka perlu ilmu, terus belajar tawakal, bagaimana bab tawakal, bab isti'anah bagaimana bab isti'anah, bab istighosah bagaimana bab istighosah. Dipelajari terus. Terus belajar. Jangan sibuk membantah dan berdebat. Ya. Nanti cari bantahannya ini susah, Pak. Jangan, Pak. Kita nanti sibuk-sibuk itu. Ya. Barakallahu fiik. Sudah sibukkan kita dengan belajar agama sehingga menjadi ketenangan, kebahagiaan. Selanjutnya ya ikhwah, wa inna ma huwal khaufu alaikum. Maka kalau sudah takabur, tajabur, ya akan hilang tauhidnya. Seperti siapa? Iblis. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu tidak mau sujud karena apa? Kemarin karena aba, enggan, wastakbar, dan sombong. Sombong itu batarul haqq. Batarul haqq itu artinya menolak kebenaran. Ya. Bukan menghilangkan kebatilan. Ada salah satu yang menerjemahkan seperti itu. Salah. Batarul haqq, menolak kebenaran. Apa yang diperintahkan Allah dia tolak. Ya, yang diperintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dia tolak, malah mencacinya. Waliyadzubillah. Kalau tidak mampu sudah kita banyak istighfar. Ya Allah, aku tidak mampu ini, Allah ya. Istighfar aja kepada Allah. Jangan mencaci apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu. Apa yang diperintah Rasulmu kamu kerjakan. Ya. Dan apa yang dilarang Rasulmu kamu jauhi. Itu Allah yang berfirman. Ya. Barakallah. Lanjutnya. Wa qala an Hud, dan Allah mengisahkan tentang Hud, Nabi Hud alaihissalam, annahu qala uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku ini. Ya, perintah Rabbku Allah ini. Ya, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, ya. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini bagi kalian penasihat yang nyata, yang jujur. Ya. Beliau jujur. Apa yang Allah perintahkan beliau sampaikan. Maka seorang dai, ya, seyogyanya untuk jujur dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan disembunyikan. Ya. Nanti ya yaljamallahu, Allah akan ya menjahit, ya, mengkatamal ilmah, siapa orang saja yang menyembunyikan ilmu. Artinya qala Allah qala Rasul, karena melihat keadaan ya kaumnya sampai nggak mau, yang penting banyak mengikutinya. Jangan
Ya, jujur apa yang disampaikan oleh Allah kita terangkan. Tentunya dengan cara ilmu yang benar, ya, metode yang benar, uslub-uslub cara metode atau kaifiyah yang benar, manhaj yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, kaifiyahnya bagaimana? Yaitu kita belajar terus, ya. Wala syakka anna mukhatibal al-mansuh bima ya'thirul atifa fi qalbihi minal ibarat asy-syar'iyyah ada ila istijabah. Maka tidak perlu diragukan lagi seseorang yang senantiasa dia berbicara, ya, dengan tadi ubudullah, ya, yang berdakwah tauhid, ya, yasiru al-atifa fi qalbihi, maka itu akan memberikan pengaruh pada kalbunya minal ibaratis syar'iyyah ada ila istijabah, yang dari apa, penjelasan ibarat, ya, penjelasan gambaran syar'iyyah yang syar'i ada ila istijabah, ya, yang itu apa, dimudahkan nanti dia dikabulkan, ya, diterima dakwanya. Tapi tidak perlu mengharap pada manusia. Ada nabi tidak ada pengikutnya, Pak. Berdakwah tidak ada pengikutnya. Ya, kita nggak cari pengikut, apalagi rekrut tidak ada. Ya, jauhi. Ya, kita kajian-kajian saja seperti ini. Ya, kalau pondok lain harus dibuka pondok. Kita bukan ke sana. Ya, biar kita tidak terjadi fitnah. Harus tempatnya jelas, gitu kan? Kalau masjid-masjid ya kajian, halaqah-halaqah seperti ini. Alhamdulillah dengan adanya medsos, ya, sehingga isinya medsos kajian, ya, nggak ada yang lain-lain. Isinya kajian medsos sekarang. Ya, antum cari mana Instagram isi kajian. Ya, ini saya tidak melarang selama isinya kebaikan, ya. Maka isinya kita nanti, ya, kebaikan pula. Kalau seseorang senantiasa, ya, ad-dima ini di otak kita isi yang baik-baik, insya Allah keluarnya baik. Ya, khrujumin awet, ya, dima, dari dima kita ini, otak kita ini, ya, nanti juga kalbunya akan baik. Maka makanan yang kita isi yang baik-baik, maka keluarnya baik. Amalan-amalan kita, kalau biasa makan yang halal, ya, makan baik, ibadah akan semangat, ya, dan manfaat. Tapi kalau biasa makan haram, maka terjadi perbuatan-perbuatan maksiat. Waliyadzubillah. Semoga Allah mudahkan kita menjaga syariatnya, berada dalam keadaan Allah cinta kepada kita dan ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a fi qulub, maka terjadi pada kalbunya seorang tersebut. Lidzalika bada al-musannif rahimahullah taala bi hadzal ibarah al-muhibbaba faqala i'lam rahimakumullah. Maka dalam hal ini beliau mendoakan kita semua agar supaya kita ini tergugah kalbu kita ini. Wa makna rahimakumullah afadha alaika min rahmati. Maknanya rahimakumullah, kata Syekh Sulaiman Ar-Rohili hafidahullah taala, beliau masih ngajar di Masjid Nabawi sekarang, ya. Beliau mengatakan afadha alaika min rahmati. Ini apa yang Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Wa du'ahu bi rahmati. Mendoakan rahmatnya. Ya, mendoakan mendapatkan rahmat Allah. Kita tercurahkan yang mengajar maupun yang mat'unya, yang muta'allimnya juga, yang mualliminnya, semuanya yang ngajar maupun yang belajar sama-sama, ya, ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Tidak ada yang berbeda derajatnya. Semoga oleh Allah kita dapatkan tercurah rahmatnya. Idza ufrida ma'nahu istighfar. Maknanya di sini adalah rahmat. Maknanya kalau dimufradkan, maknanya satu rahmatullah, maknanya mendapatkan istighfar, ampunan dari Allah. Rahmatnya di sini. Indama taqulu rahimakumullah ka'annaka taqul, ya, kalau ketika Syekh mengatakan rahimakumullah, maknanya seolah-olah ka'annaka taqul, ya, seolah-olah engkau mengatakan astaghfirullah lak, aku mohon ampun kepada Allah untuk engkau. Artinya memohonkan ampun untuk saudara kita, untuk kita semua, untuk antum semua. I'lam rahimakumullah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali engkau menjadi rahmat, mendapat ampunan. Kita orang-orang mukminin di sisi Allah. Kalau sudah dapat ampunan, insya Allah dapat surganya, dijauhkan dari nerakanya, dijauhkan dari azab kubur. Kalau sudah Allah memberikan maghfirahnya kepada kita, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mustaghfirin, orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah dan dapat maghfirahnya, ampunannya. Maka sebaik-baik kita banyak istighfar. Ketika ada suatu gangguan dalam kehidupan kita, semua itu atas kehendak Allah dan perbuatan Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, maka kita istighfar. Jangan menunjuk orang, kepada diri kita sendiri. Ya, biasakan seperti itu. Barakallahu fiik. Lanjutnya, au ghaffarallahu lak, atau Allah mengampuni engkau. Farahmatu idza ufridat takuna bimakna istighfar. Al istighfar maknanya istighfar kalau dimaknakan makna rahimakumullah ghaffarallahu lak ma ma'adha min dzunubik. Artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Masya Allah, ini gunanya datang ke majelis ilmu, dapat ampunan dari Allah. Juga malaikat, ya. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang berkumpul, orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka mengkaji kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, mereka saling belajar, yatadarusuna, yatafa'aluna, ya. Saling belajar, ya, terus membuka kitab, dibedah kitab, ya, terus sampai selesai, sampai khatam, sabar untuk selesai, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka kebahagiaan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya, ya. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat mengelilingi mereka. Apa kata ulama? Yaitu yastaghfir lahum hatta yantahi. Maknanya mengelilingi itu memohonkan ampun buat kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalamnya. Maka di sini dapat rahmat orang, ya, yang ketika mengikuti kajian, ya, ulama, ya, karena didoakan. Biasakan mendoakan seorang ustadz yang mengkaji, mendoakan. I'lam rahimakumullahu jami'an, rahimakumullahu jami'an, rahimakumullahu jami'an, masyarul muslimin rahimakumullah, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau jamak, kalau mufrad i'lam rahimakumullah, ya, sendiri. Amma idza qurinat ar-rahmah bil maghfirah, apabila itu diartikan rahmat dengan maghfirah, fakil, maka dikatakan baginya rahimakumullah wa ghafara lak, semoga Allah merahmati engkau dan mengampuni engkau. Fahada maknahu, maknanya di sini annal maghfirata lamma madha min dzunubi, maknanya Allah semoga mengampuni dosa-dosa kalian yang sebelumnya, ya, yang dosa-dosa yang lalu. Madi, fi'il madi yang belajar bahasa Arab, ya. Fi'il lampau, past tense, dosa-dosa yang lampau, madha, ya, dosa yang lalu semoga Allah ampuni. Ini yang kita harapkan, kan? Kita nggak tahu dulu masa muda kita dulu yang lewat 40, ya, sudah usia, sudah, ya, deket-deket, ya, 40 ke atas, sudah bapak-bapak, sudah 40 itu, ya. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu wa inni minal muslimin. Ini doanya orang yang usia 40, ya, ke atas. Ya, yang di bawah enggak apa-apa, Bang. Adalah. Tapi Allah menyuruh seperti itu di Al-Qur'an. Ya, yang 40 ke atas. Siap-siap. Enggak ada guyonan, sudah serius nih. Ya. Artinya liang lahat sudah ada di depan kita. Kita pasti mati. Saya pun juga begitu. Ketika sakit merasakan bahwa oh ya Allah sudah dikurangi, mau menghadap Engkau ya Allah. Sakit ini mulai ini nanti kita akan timbul tawaddu, khudu, rendah diri, ya, bahwa kita akan dicabut. Kadang yang 60 lupa, ya, ya, sudah lewat 40 kelebihan, kadang merasa seperti itu. Ada yang 70 seperti itu, tambah lupa, malah tambah lalai. Waliyudubillah. Maka semakin tua harus semakin
taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, semakin mendekat kepada Allah, semakin merasa mujahadah, berjuang terus sampai dia muraqabah, tingkat yang merasa diawasi oleh Allah, bahwa kematiannya dekat. Bagaimana matinya? Husnul khatimah. Semoga Allah memberikan karunia kita husnul khatimah. Sudah kan? Sudah? Belum? Di Al-Qadar belum ya? Lanjutnya, Ghafarallahu lak ma madha min dzunubik rahmati takuna bi taufik. Dan juga maknanya di sini ar-rahmah, ketika ya kajian ya seorang asatid, kiai, ustaz, ulama rahimakumullah, i'lam ya maknanya yaitu agar supaya bi taufiqi lil khair, mendapatkan hidayah petunjuk at-taufiq. Banyak orang belajar agama tapi nggak bisa mengamalkannya. Belum dapat hidayah taufik, tapi dapat hidayah apa? Al-bayan. Ya hafal, tapi tidak dapat taufik. Tahu hadisnya tapi nggak sholat berjamaah, ya malah membantah. Apa kamu hadis seperti itu? Ya. Padahal sholat berjamaah ya masya Allah, ya. Sudah ittifaq ulama. Ya. Maka semoga Allah mudahkan kita beribadah. Doakan saudara kita, jangan mencaci. Ya, ketika lihat saudara kita, ya Allah semoga dia mudahkan juga seperti kita juga tahu. Ya, kita juga tahu. Kadang kita soleh sekarang mungkin wallahu a'lam, walyuzubillah, besok paginya berubah. Ya, tambah binal, walyuzubillah, tambah lupa kepada Allah. Walyuzubillah, semoga Allah mudahkan kita ya istiqomah ke dalam keadaan ketakwaan. Dan itu berdoa terus. Lanjutnya yang kedua, ya hidayah taufik wassalama minadzunub, dan selamat ya dari dosa-dosanya fil mustaqbil, yang akan datang. Dia hati-hati. Gunanya seorang ustadz, dai, pak kiai membacakan doa rahimakumullah itu dimudahkan seperti itu. Maka pentingnya ya azzanikumullah warsadakumullah ya rahimakumullah, ya maknanya sama-sama seperti itu. Idza qulta liqa'il rahimakumullah wa ghafara lak, ka'annaka taqul ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Ya, seolah-olah kalian mengatakan semoga Allah mengampuni dosamu yang lalu. Ya, wa asmaka fima baqiya min ayyamika. Semoga sampai nanti ya seperti itu terus sepanjang hari dan juga yang akan datang Allah mudahkan mendapatkan namanya. Ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Semoga Allah mengampuni dosanya. Hadza yastahiqu biqouli ghafarallahu lak. Ini maknanya istighfar. Ya, rahimakumullah itu maknanya mengharapkan kepada ampunan Allah kepada kita semua. Ya. Wa asmuka fima baqiya min ayyamik yastahiqu biqoulik rahimakumullah ta'ala, fa hada makna rahimakumullah. Fal musannif rahimakumullah, maka musannif di sini menerangkan annahu yajibu alaina. Ini bab yajibu alaina, bahwa kita wajib belajar ilmu. Nanti kita akan terangkan ya yasbilu jami'il mukallifin, tentang orang-orang yang mukallaf, tentang wajibnya belajar ilmu. Apa saja yang wajib belajar agama, apa saja materinya yang wajib untuk belajar, apa pondasi utama yang wajib bagi seorang muslim untuk belajar agama. Ini yang kita lanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.